Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita sama-sama akan merenungkan tema, apakah dompetmu mengikut Tuhan? Apakah dompetmu mengikut Tuhan? Penggunaan uang dalam kerajaan Allah. Penggunaan uang dalam kerajaan Allah. Kita membaca dari Lukas pasal 16 ayat 1-9. Lukas 16, 1-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau dan akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apakah dompetmu mengikut Tuhan? Penggunaan uang dalam kerajaan Allah. Perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang termasuk yang paling sulit yang ada dalam perjanjian baru. Banyak penafsir yang sungguh-sungguh memikirkan tentang apa arti sebenarnya dan juga mengenai latar belakangnya. Tetapi yang paling utama adalah memahami konteksnya, yaitu bahwa Yesus mengajar kepada para murid. Yesus mengajar kepada para murid tentang kerajaan Allah. Dan pengajaran ini berkaitan dengan bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Sehingga soal penggunaan uang kita, harta milik kita, waktu kita, apa yang kita miliki juga sangat penting dalam konteks kerajaan Allah. Yesus sama sekali tidak mengajarkan bahwa dengan uang kita bisa membeli kerajaan Allah. Bukan dengan uang kita bisa mendapatkan pahala dalam pengertian bahwa kita bisa selamat dengan cara membayar uang. Tidak. Keselamatan tetap merupakan hasil kasih karunia Allah, adalah anugerah Allah semata-mata yang hanya dapat diterima dalam iman percaya kepada Yesus. Tetapi sekarang sebagai akibat daripada kita beriman kepada Yesus, sebagai akibat bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan, maka hidup kita dalam kerajaan Allah juga harus nyata dalam cara kita menggunakan uang kita. Soal uang seringkali jarang dibicarakan. Soal uang, orang biasanya diam-diam saja. Mereka yang punya banyak, mereka tidak mau membagi mungkin sebagian. Bagi mereka yang kekurangan, mereka mungkin merasa kurang, mereka khawatir dan juga mereka iri hati terhadap yang lain. Tapi di sini Yesus berbicara sangat realistis bahwa kita harus menggunakan uang kita, karena mengikut Yesus itu berkaitan dengan seluruh bagian kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya soal doa kita, bukan hanya soal kehidupan sehari-hari kita, soal pujian kita, tapi juga soal bagaimana kita menggunakan uang kita. Dan penggunaan uang di sini adalah dalam konteks kerajaan Allah, dalam konteks pelayanan penginjilan, konteks pelayanan sosial diakonia. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Sekali lagi,
Yesus di sini mengajar kepada para murid untuk membuktikan bahwa buah-buah pertobatan mereka juga harus nyata dalam cara mereka menggunakan harta duniawi mereka. Dan konteks di sini adalah Yesus memberikan sebuah cerita yang sangat mengagetkan, sebuah cerita yang shocking bagi para pendengarnya, karena sepertinya Yesus memuji seorang bendahara yang secara moral tidak jujur. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi titik berat Yesus. Yesus hanya memberikan contoh ini dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang, supaya orang-orang mulai berpikir dan kemudian juga menantang mereka untuk berpikir, sekaligus juga untuk mendiskusikannya, dan sekaligus juga kemudian bertanya kepada Yesus. Artinya Yesus memberikan contoh yang cukup mengagetkan, sama dengan contoh tentang hakim yang tidak benar atau datangnya pencuri di waktu malam. Tujuannya adalah bukan membenarkan tindakan pencuri atau membenarkan tindakan hakim yang tidak benar itu. Di sini juga sama, Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa bendahara itu tidak jujur. Dia seorang bendahara yang secara moral adalah tidak jujur. Tetapi meskipun dia tidak jujur, ada hal yang sangat menarik yang dapat dipelajari oleh para murid Yesus, anak-anak terang, untuk belajar dari sikap si bendahara ini. Dan apakah sikap itu? Hanya satu hal yang dapat kita pelajari dan jadi contoh yang luar biasa untuk setiap orang percaya, adalah bahwa orang ini atau bendahara ini, dia mempersiapkan dirinya untuk masa krisis. Dia tahu bahwa dia akan dipecat, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki jabatan lagi sebagai bendahara, tapi dia menyiapkan dirinya. Dia pintar, dia cerdik untuk sungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk masa depannya. Apalagi kita sebagai murid-murid Yesus, harusnya kita cerdik dan pintar menggunakan apa yang ada pada kita, semua harta milik kita, jabatan kita, posisi kita, untuk kepentingan kerajaan Allah, menyiapkan diri untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah akan abadi, tidak akan berlalu, dan tidak akan berkarat. Jadi yang harus ditiru oleh para murid dan juga oleh kita di masa kini adalah sesuai dengan ayat 8, yaitu persiapan dan segala usaha untuk menghadapi masa krisis di masa depan. Jadi bukan soal moralnya atau kecurangan dari si bendahara yang harus ditiru, malah kita harus tolak. Jelas-jelas dia bersifat tidak jujur. Tetapi kita boleh belajar bahwa sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk kerajaan Allah dengan segala hal yang kita miliki di masa kini, dan sungguh-sungguh bersifat bijaksana dalam perspektif kekekalan. Juga istilah menggunakan mamon atau uang yang tidak jujur di ayat 9 membuktikan bahwa harta dunia memang benar. Uang seringkali merupakan sumber kejahatan dan juga penindasan di tengah-tengah dunia ini. Tapi Yesus mau mengajarkan kita tentang penggunaan harta. Itulah intinya. Bagaimana kita menggunakan uang kita, harta kita, secara bertanggung jawab. Artinya Yesus bukanlah seorang yang asketis, yang menganggap bahwa materi itu iblis atau jelek atau negatif. Yesus juga tidak memiliki pandangan yang sifatnya memuji materi atau bersifat kapitalistis. Tetapi Yesus bersifat sangat realistis, bahwa uang yang sifatnya hanya sementara, yang juga seringkali dipakai untuk hal kejahatan, sebenarnya juga dapat digunakan untuk hal yang baik, demi pelayanan, demi menolong orang lain, demi peluasan daripada kerajaan Allah. Sehingga kita dipanggil untuk menggunakan uang atau harta kita dengan cara yang baik, karena itu berguna baik untuk orang lain. Karena sekali lagi, uang akan berakhir. Tapi kalau kita menggunakan uang saat ini dengan cara bijaksana, maka hasil penggunaan kita akan memiliki dampak yang kekal bagi pelayanan penginjilan dan juga pelayanan sosial diakonia. Ada 3 hal mendasar yang saya mau jelaskan secara singkat dalam bagian ini. Yang pertama adalah di sini ditekankan hidup dalam realita kerajaan Allah. Hidup dalam realita kerajaan Allah. Kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh sadar bahwa kita hidup dalam situasi kerajaan Allah yang sudah ada, sekaligus yang masih akan datang di masa depan secara sempurna. Berarti kita berada dalam sebuah masa antara. Sebuah masa antara, sehingga kita sungguh-sungguh menggunakan masa antara ini. Sama seperti si bendahara yang juga memiliki masa antara. Sebelum dia dipecat, dia memiliki masa antara sampai dia dipecat. Dia menggunakan waktu yang diberikan itu sebaik-baiknya untuk mengamankan masa depannya. Apalagi kita yang sungguh-sungguh tahu bahwa kerajaan Allah
adalah sesuatu hal yang dahsyat, yang indah, yang luar biasa. Harusnya kita menggunakan masa antara ini untuk kerajaan Allah yang akan datang, yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, dan keindahan. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada pada saat ini. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menggunakan harta milik kita dalam konteks kerajaan Allah, dalam realita kerajaan Allah. Sadarkah kita bahwa kita hidup dalam masa antara? Kalau kita membaca misalnya Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Juga Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Berarti kita hidup dalam masa yang sementara. Kita harus menggunakan waktu yang sementara ini dengan sebaik-baiknya, hidup dalam realita kerajaan Allah, sehingga apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan sifatnya hanya sementara. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita juga boleh menikmatinya. Jelas ada banyak hal yang Tuhan berikan yang kita boleh nikmati secara pribadi, tapi juga kita harus lihat bahwa bagaimana kita menghidupi hidup ini juga mempunyai perspektif, pandangan, prospek ke depan tentang kerajaan Allah yang akan datang. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki, waktu kita, harta kita, semua kemampuan kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita hidup dalam realita kerajaan Allah, dan kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita hidup dalam waktu yang sementara yang harus kita pakai dengan sebaik mungkin, dan juga sejauh mana kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu yang pertama, hidup dalam realita kerajaan Allah. Yang kedua adalah menggunakan uang dan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Menggunakan uang dan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Tadi yang pertama kita lihat, kita bertindak pintar dengan kita sungguh-sungguh memperhitungkan masa depan. Maka sekarang yang kedua adalah kita rela memberi. Rela memberi, menggunakan apa yang diberikan kepada kita. Dengan sukarela boleh membagikan bagi orang lain yang membutuhkan, sehingga orang merasakan bahwa kita mengasihi mereka, bahwa kita peduli kepada mereka, juga untuk perlebaran, perluasan kerajaan Allah. Maka sangat penting bahwa kita memiliki suatu kebebasan dalam diri kita, suatu kerelaan dalam diri kita untuk mau memberi, membagikan apa yang kita miliki. Sekali lagi, semua yang kita miliki bersifat sementara. Semua adalah pemberian. Dan ini berarti bahwa kita juga harus sadar bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban, dan Tuhan juga mau supaya kita sebagai murid-murid Yesus memiliki hati yang rela untuk memberi. Boleh menikmati apa yang Tuhan berikan juga untuk diri kita sendiri, tapi juga dapat membagikannya kepada orang lain, khususnya juga untuk pelayanan penginjilan dan sosial diakonia. Berarti kita dipanggil untuk belajar menggunakan harta milik kita secara bertanggung jawab untuk kebaikan orang lain. Dalam perumpamaan tentang Lazarus yang kemudian juga jelas dikatakan bahwa kalau seandainya orang kaya itu memperhatikan Lazarus, maka Tuhan dapat menerimanya. Pada saat dia menggunakan hartanya dengan bertanggung jawab, maka Tuhan sungguh-sungguh senang dan juga akan menerimanya. Bagaimana dengan kita? Apakah ada kerelaan dalam diri kita untuk membagi, memberi kepada orang lain, untuk penginjilan, untuk sosial diakonia dalam konteks kerajaan Allah? Sekali lagi, uang bersifat netral. Uang memang benar, uang dipakai untuk segala jenis penindasan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa uang adalah akar daripada segala kejahatan. Sehingga uang banyak dipakai untuk penindasan dunia ini. Tapi juga uang dapat kita pakai untuk kepentingan pelayanan, menolong orang lain dalam kebaikan. Kita juga mengingat 1 Timotius pasal 6 ayat 7 yang mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita tidak bisa membawa apapun dari dunia ini. Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Jika engkau mau menjadi seorang penata layan yang pintar, maka berikan apa yang tidak dapat kamu pertahankan dan simpan, agar kamu mendapatkan apa yang tidak dapat diambil darimu.
Artinya berikanlah hal yang tidak dapat kamu simpan, maka kamu akan memperoleh hal yang tidak dapat diambil daripadamu. Dan ini sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 9 yang mengatakan, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sehingga pada saat kita menggunakan uang kita secara bertanggung jawab, harta kita secara bertanggung jawab, maka kita akan diterima dalam kemah abadi. Ini juga berarti bahwa gereja-gereja, para hamba Tuhan semua yang terlibat, yayasan yang terlibat dengan pelayanan Tuhan, harus menggunakan uang secara bertanggung jawab dalam pelayanan penginjilan dan juga sosial diakonia. Bukan untuk soal memperkaya diri, untuk menguntungkan diri sendiri, memperluas yayasannya secara sempit, tapi sungguh-sungguh untuk mau memperluas pekerjaan pelayanan Tuhan, kerajaan Allah, untuk kepentingan sehingga banyak orang kemudian menerima Yesus, dan juga banyak orang ditolong dalam pelayanan sosial diakonia, merasakan kasih Kristus dengan nyata. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah bersifat memberi, sungguh-sungguh kita menggunakan harta milik kita secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Poin yang ketiga di sini adalah, hal yang ketiga adalah di sini mengutamakan Tuhan Yesus dan kerajaan Allah. Mengutamakan Tuhan Yesus dan kerajaan Allah. Di sini ditekankan sangat kuat bahwa kita harus mengutamakan Yesus di atas mamon. Artinya di atas hal-hal duniawi. Pertanyaannya, kepada siapa kita melayani? Apa kita melayani uang atau kita melayani Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan Yesus, maka dengan harta milik kita, dengan uang yang kita miliki, kita juga akan menggunakannya secara bertanggung jawab. Pada saat kita lihat dalam Lukas pasal 16 ayat 13 dikatakan sangat jelas, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, berdasarkan kepada fokus, kepada mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala sesuatu. Dan yang pasti, Tuhan akan memperhatikan kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus fokus, harus mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu, dan yakin bahwa pemeliharaan Tuhan adalah pasti. Sejauh mana kita telah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah secara diam-diam soal harta, posisi, jabatan, hal yang lain telah menggeser Yesus dari hal yang utama dalam kehidupan kita? Mari sama-sama kita jadikan kembali Tuhan Yesus sebagai hal yang utama. Hal kerajaan Allah, perluasannya, perkembangannya harus menjadi hal yang utama. Kita memiliki perspektif kekekalan, melihat ke depan, bertindak pintar dengan sikap sungguh-sungguh ada kerelaan untuk memberi, dan juga kita membuat prioritas yang jelas dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk membuat pilihan-pilihan di sini. Pilihan pertama adalah apakah kita mau jujur atau tidak jujur. Kita mau menjadi jujur dengan sungguh-sungguh menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan, juga keuangan, dengan jujur di hadapan Tuhan. Ada pilihan lain yang kedua, yaitu kita sementara atau kekal. Sementara atau kekal. Kita mau berpikir sementara atau kita mau berpikir dari perspektif kekekalan. Bersama-sama kita memiliki pandangan ilahi, pandangan surga, memperoleh pandangan yang bersifat kekal, mengutamakan harta surgawi, mengumpulkan harta surgawi di atas harta duniawi. Dan juga yang ketiga adalah Allah atau mamon. Kita mau mengutamakan Allah atau mengutamakan mamon atau uang. Pilihlah Tuhanmu, tentukanlah pilihanmu. Pilihlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Pilihan yang keempat, kita mau menjadi pintar atau mau menjadi bodoh. Kita mau pintar atau mau bodoh. Gunakanlah kesempatan yang ada pada saat ini untuk hal yang bersifat abadi. Kita mau menjadi pintar dengan bertindak pintar, bukan bodoh yang terikat dengan kesementaraan, terikat dengan soal harta benda duniawi saat ini, dan bersifat tidak jujur. Kita mau sungguh-sungguh bersifat pintar, menggunakan kesempatan yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan juga untuk setiap hamba Tuhan, setiap gereja, setiap yayasan dipanggil untuk menggunakan segala harta milik, uang yang disumbangkan, yang diberikan secara bertanggung jawab untuk kepentingan penginjilan dan juga pelayanan sosial diakonia.
Mari sama-sama kita membuat komitmen pada saat ini. Membuat komitmen mengatakan, Tuhan, aku mau bertindak pintar. Aku mau hidup dalam realita kerajaan Allah. Aku mau sadar bahwa hidup saya sementara dan bahwa kerajaan Allah akan datang. Dan itulah yang paling penting. Aku mau rela memberi dengan apa yang aku miliki. Waktu saya, harta saya, kasih yang saya miliki, kekuatan yang saya miliki, saya mau memberi. Saya juga mau mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam realita kerajaan Allah. Orang-orang yang akan diterima oleh Allah dalam kemah abadi. Dan orang-orang yang terlibat dalam perluasan kerajaan Allah dengan menggunakan harta milik yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita memakainya untuk kerajaan sorga. Mari sama-sama kita membuat pilihan. Kita mau menjadi jujur. Kita mau menjadi orang yang mementingkan perspektif kekekalan. Kita mau mementingkan Allah. Dan kita mau menjadi pintar dan menjadi bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk pelayanan sosial diakonia dan juga pelayanan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.